Halo para pejuang kampus impian. Buat kamu yang udah lihat pengumuman dan dinyatakan lolos, selamat ya. Tapi, tunggu dulu. Jangan keburu selebrasi berlebihan. Perjuangan kamu belum 100% selesai nih. Ada satu langkah terakhir yang super krusial buat ngunci kursi kamu. Yuk, kita kupas tuntas semua tentang daftar ulang SNBP 2026. Oke, tapi sebelum kita lanjut, serius deh, dari hati yang paling dalam, selamat banget. Semua kerja keras kamu, begadangnya, pengorbanannya, semuanya kebayar lunas hari ini. Kamu keren. Coba deh, tarik napas dulu, nikmatin momen ini, karena kamu benar-benar layak mendapatkannya. Oke, biar kamu nggak bingung dan semua berjalan mulus, kita bakal ngelewatin beberapa tahap penting nih. Pertama, abis lulus tuh ngapain sih? Terus, tanggal-tanggal penting apa aja yang nggak boleh kelewat? Kita juga bakal bedah tuntas misi daftar ulang, plus peringatan keras tentang konsekuensi kalau kamu sampai abai. Dan terakhir, persiapan final sebelum resmi jadi mahasiswa. Nah, pertanyaannya kan sekarang gini, setelah kamu lihat tulisan selamat lulus di layar, terus apa? Apa langkah selanjutnya yang benar-benar jadi penentu nasib kursimu di kampus impian? Ingat ya, ini bukan garis finish, tapi ini adalah lap terakhir yang paling menentukan. Yuk kita mulai dari yang pertama. Apa sih artinya status lulus ini? Dan apa yang harus kamu lakuin detik ini juga? Anggap aja, lulus SNBP itu kamu baru dapat kuncinya. Tapi kamu masih harus jalan ke depan buat buka pintunya. Jadi waktu kamu buka pengumuman, perhatiin warna headernya. Kalau biru dan ada tulisan selamat, itu artinya kamu berhasil. Langsung jangan pakai lama, siap-siap buat daftar ulang di PTN tujuan. Tapi ingat, ini keputusan final. Artinya, pintu buat ikut SNBT tahun ini udah otomatis ketutup buat kamu. Nah, kalau warnanya merah, jangan langsung down ya. Anggap ini bukan akhir, tapi cuma belokan. Semangat kamu harus langsung dialihkan buat persiapan tempur di jalur SNBT dan Mandiri. Kesempatan masih terbuka lebar. Jadi catat baik-baik ya, status lulus kamu itu baru sah kalau kamu udah menyelesaikan semua proses daftar ulang. Titik. Nggak ada tawar-menawar. Kalau kamu sampai melewatkan proses ini, ya status kelulusanmu bisa hangus gitu aja. Sayang banget kan? Jadi ini adalah kunci pengamannya. Oke, sekarang kita ngomongin yang paling sensitif sama waktu, yaitu jadwal. Di tahap ini, tanggal itu segalanya. Satu hari aja kelewat, bisa berabe. Jadi, siapin kalender kamu, kita tandain bareng-bareng. Siap. Pertama, 31 Maret itu hari pengumumannya. Nah, yang paling krusial ada di poin kedua. Masa daftar ulang itu sepanjang bulan April. Tapi ini nih yang sering banget bikin orang kecele. Nggak ada tanggal yang seragam. Tiap PTN punya jadwal dan aturannya sendiri-sendiri. Jadi tugas pertama kamu setelah dinyatakan lulus adalah langsung buka website resmi kampus tujuanmu dan cari informasi soal daftar ulang. Jangan ditunda. Oh, dan satu lagi. Jangan lupa unduh dan simpan kartu peserta kamu sebelum tanggal 30 April ya. Itu dokumen penting. Oke, sekarang kita masuk ke jantung pembahasannya. Kita sebut aja ini misi daftar ulang. Tenang, nggak rumit kok. Kita bakal breakdown langkah-langkahnya dan dokumen apa aja yang perlu kamu siapin biar misi ini sukses tanpa hambatan. Biasanya ada 4 langkah utama. Pertama, kamu harus cari portal PMB atau penerimaan mahasiswa baru di website resmi kampusmu. Kedua, login pakai nomor pendaftaran SNBP kamu, terus isi semua biodata. Saran saya, di tahap ini benar-benar teliti, cek ulang, jangan sampai ada typo. Ketiga, upload semua dokumen yang diminta. Dan terakhir, bayar UKT. Ingat ya, ini cuma alur umum, pasti ada sedikit perbedaan di tiap kampus, jadi pastikan kamu baca panduannya dengan cermat. Nah, ini dia amunisi yang harus kamu siapin. Ada kartu peserta, screenshot bukti kelulusan, ijazah atau SKL, rapor, KK, KTP, daftarnya lumayan panjang. Tips dari saya, jangan disiapin dadakan. Mulai dari sekarang, kumpulin semua dokumen ini, scan yang bagus, jadiin PDF, terus simpan di satu folder khusus di komputermu. Kasih nama dokumen daftar ulang. Percaya deh, ini bakal nyelamatin kamu dari stres di menit-menit akhir. Ngomongin soal bayar-bayar, kamu bakal sering dengar istilah UKT atau uang kuliah tunggal. Gampangnya gini, UKT itu sistem biaya kuliah per semester yang jumlahnya disesuaikan sama kondisi ekonomi keluarga kamu. Nah, ini nyambung ke dokumen bukti penghasilan orang tua tadi. Data yang kamu isi pas daftar ulang itu penting banget, karena itu yang jadi dasar penentuan kamu masuk kelompok UKT berapa. Jadi pastikan kamu isi dengan jujur dan seakurat mungkin ya. Baik, sekarang kita geser ke topik yang serius banget. Dan saya mau kamu benar-benar fokus mendengarkan ini. Ini adalah peringatan keras tentang apa yang bakal terjadi kalau kamu udah dinyatakan lulus, tapi kamu sengaja nggak daftar ulang. Ini bukan ancaman main-main. Dengerin ya, ini kutipan langsung dari Koordinator SNPMB, Bapak Riza Satria Perdana.
Beliau bilang, kalau perguruan tinggi sudah menggelar karpet merah tapi siswanya tidak masuk, itu bisa dicatat. Kata-kata bisa dicatat itu punya arti yang dalam dan konsekuensi yang berat. Dan ini dia konsekuensinya secara gamblang. Buat kamu pribadi, sanksinya itu brutal. Kamu bakal di blacklist dari SNBT selama 3 tahun. Iya, 3 tahun. Tahun ini, tahun depan, dan tahun depannya lagi. Nggak cuma itu, kamu juga dilarang ikut jalur mandiri di PTN manapun tahun ini. Peluang kamu kuliah di PTN tahun ini hangus total. Tapi dampaknya nggak berhenti di kamu aja. Sekolahmu juga kena getahnya. Sekolah bakal dapat rapor merah, reputasinya jelek di mata PTN itu, dan yang paling parah, ini bisa mempersulit adik-adik kelasmu buat diterima di PTN yang sama di tahun-tahun berikutnya. Jadi, ini beneran bukan keputusan yang bisa dianggap enteng. Kalau kamu udah milih dan diterima, ya pertanggungjawabkan. Karena pilihanmu ini nggak cuma nentuin masa depanmu sendiri, tapi juga bawa-bawa nama baik alma mater sekolahmu. Jangan main-main ya. Oke. Setelah melewati bagian yang agak bikin tegang tadi, yuk kita balik ke jalur yang lebih positif. Ini dia langkah-langkah final buat siapin diri kamu jadi mahasiswa baru seutuhnya. Ada juga beberapa tips khusus buat kamu yang mendaftar KIP kuliah. Nah, buat kamu pejuang KIP kuliah, dengerin baik-baik ya. Pertama, pastiin pendaftaran kamu di portal KIP kuliah itu statusnya udah final. Kedua, dan ini penting banget, cek lagi NISN kamu. Nomor di akun KIP kuliah dan SNPMB harus sama persis, nggak boleh beda satu angka pun. Kenapa? Karena datanya bakal sinkron otomatis. Terus jangan kaget ya, pas daftar ulang nanti statusmu itu masih calon penerima. Nanti pihak kampus yang bakal verifikasi ulang buat nentuin kamu layak atau enggak jadi penerima. Kalau urusan administrasi udah beres, nah ini bagian yang seru. Siap-siap jadi maba. Saran saya, mulai deh dari sekarang cari-cari info kosan atau asrama. Sebelum tempat yang bagus dan strategis penuh semua. Terus, coba kepoin website jurusanmu. Intip mata kuliah apa aja yang bakal kamu hadapi di semester 1, biar nggak kaget. Dan yang paling penting, coba deh cari grup WhatsApp atau line angkatan kamu. Itu cara tercepat buat dapat info penting dan kenalan sama teman-teman baru sebelum ospek dimulai. Oke, semua langkah udah kita bedah, semua peringatan udah disampaikan. Ingat, kelulusan ini adalah sebuah kepercayaan dan tanggung jawab. Jangan disia-siakan ya. Sekali lagi, selamat atas pencapaianmu yang luar biasa. Manfaatkan kesempatan emas ini sebaik mungkin. Sekarang, pertanyaannya cuma satu. Kamu siap memulai babak baru yang seru ini sebagai mahasiswa?